Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Gurnada Jaya Negriku di channel Ruang Diskusi Energi, Frekuensi, dan Vibrasi. Baik, kali ini kita akan bahas tentang benarkah dosa memampat rezeki. Well, ini pertanyaan klasik sebenarnya ya. Jadi mengapa ada pertanyaan ini? Karena orang melihat banyak gangster atau preman yang hidupnya berlimpah harta, koruptor yang hidupnya kelihatan nyaman saja, dan sebagainya lah ya. Sehingga wajar saja jika muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan yang kemudian mengikutinya adalah, adakah manusia yang tidak berdosa? Oke, kalau manusia berdosa, kalau begitu rezekinya semuanya terhambat dong, kan begitu ya. Dan ini ada dua buah ya. Jadi ada dua pertanyaan kritis yang memerlukan jawaban logis menurut hemat saya, agar kita bisa menerima nalar gitu, agar bisa diterima oleh nalar kita. Jadi saya ingat flashback dulu sekali waktu saya masih belajar mengaji. Saya ingat guru saya itu mengatakan bahwa salah satu yang menghambat rezeki itu adalah karena dosa-dosa kita. Jadi apa yang beliau sampaikan kemungkinan besar menurut saya itu karena ada hadis yang pernah disampaikan oleh Ahmad Ibnu Hibban, Ibnu Majah, yang mengatakan bahwa tidak dapat menambah umur kecuali kebaikan, tidak dapat menolak takdir kecuali doa, dan sungguh seorang hamba tertahan rezekinya akibat dosa yang dilakukannya. Nah, kemungkinan besar ini adalah hadis yang diacu oleh beliau pada saat itu waktu pengajian ya, waktu saya masih, kalau nggak salah waktu itu saya masih kuliah ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kebaikan mendatangkan sinar pada wajah, cahaya di hati, luasnya rezeki, kuatnya badan, dan dicintai oleh makhluk. Sedangkan kemaksiatan akan menimbulkan hitamnya wajah, gelapnya hati, lemahnya badan, tertutupnya rezeki, dan kebencian hati para makhluk. Oke, dari dua buah hadis tadi jelas ya bahwa sepertinya memang dosa itulah salah satu yang memampat rezeki kita kalau menurut hadis itu. Baik, dalam pandangan subjektif saya terhadap pertanyaan pertama, mengapa para penjahat faktanya tetap saja mendapatkan rezeki yang berlimpah dalam pandangan manusia adalah, satu, mereka tidak lagi merasa bersalah dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga rasa kebaikan yang menjadi default settingnya manusia dalam diri mereka telah musnah atau ditekan sedemikian kecil sehingga tidak dominan. Nah, hilangnya rasa bersalah atau guilty feeling ini membuat mereka tidak lagi merasa cemas dan takut dalam melakukan aksinya. Jadi kalau dalam tabelnya David Hawkins di Power versus Force itu, guilty feeling masuk dalam energy force ya, energi, bahkan masuk dalam nomor 2 dari bawah. Artinya emosi rasa bersalah ini berenergi sangat rendah. Sebagaimana kita tahu, energi yang rendah itu memiliki daya tarik yang rendah bagi rezekinya manusia. Oke, ini rezekinya manusia ya, yang basisnya ada pada rasa syukur yang secara mudah dimanifestasikan maksud saya pada karakter baik dan belas asih yang dominan. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah ketika para penjahat ini kehilangan rasa bersalah terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, maka rezeki mereka otomatis menyesuaikan diri dengan perilaku tersebut. Nah, akibatnya tentu saja rezeki mereka tidak duduk di makom syukur lagi. Tadi kan saya katakan bahwa rezekinya manusia itu di makom syukur, kan begitu ya. Nah, karena sudah kehilangan rasa bersalah, maka makomnya itu tidak di makom syukur lagi, namun berubah turun di makom rezekinya binatang. Sehingga untuk mendapatkannya juga harus dengan cara-cara binatang. Maka disitulah berlaku hukum siapa yang kuat dia yang mendapat banyak, ya, siapa yang terkuat dia mendapat yang terbanyak. Saling sikut, saling jegal, saling bunuh, otot menjadi lebih dominan daripada otak, saling curi, saling tipu, dan sebagainya. Ya, khas perilaku binatang lah. Ya, kan binatang itu berperilaku seperti itu untuk memperebutkan makanan dan kebutuhan seksual, kan begitu ya. Di dalam dunia binatang itu siapa yang kuat dia yang menang. Kita lebih mengenalnya sebagai hukum rimba, betul sekali. Nah, yang ketiga menurut saya adalah karena rahmat Allah jauh lebih besar dari murkanya. Jadi sehingga meskipun manusia-manusia model ini yang telah melanggar rule rezekinya manusia tadi itu
rezekinya dari sisi makom manusia masih terhambat, tetapi rezekinya di makomnya binatang tetap jalan. Jadi Tuhan melalui mekanisme semestanya tetap memberi rezeki pada mereka, namun dengan cara yang berbeda, yakni dengan cara-cara binatang, ya, sesuai dengan perilaku yang dominan yang ada pada rasa-rasa mereka, pada rasa-rasa yang mereka akses tersebut. Nah, kemudian menjawab pertanyaan kedua, adakah manusia yang tidak berdosa? Kalau semua manusia berdosa, kalau begitu rezekinya terhambat. Kan begitu ya? Oke. Adakah manusia yang tidak berdosa? Saya rasa nggak ada ya. Kalau semua manusia berdosa, kalau begitu rezekinya terhambat semua dong. Iya, dalam pandangan subjektif saya tentu saja tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Dalam hal ini kita fokus pada rasa bersalah dulu ya, karena telah melanggar default setting kita bahwa kita ini punya kecenderungan untuk melakukan hal yang baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dosa. Jadi efek dari melakukan perbuatan dosa adalah munculnya rasa bersalah. Nah, rasa inilah sebenarnya yang menghambat rezekinya manusia. Untuk mengurangi dan atau menghilangkan rasa-rasa ini, maka dalam agama yang saya anut, yang diajarkan caranya yaitu adalah beristighfar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, dalam Islam makna istighfar tidak terletak pada pengucapannya, namun pada seberapa dalam seorang tersebut memaknai istighfarnya dan menghayati apa yang ia ucapkan. Jadi hemat saya istighfar ini mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pengakuan bahwa kita lemah, mudah tergelincir pada ego dan nafsu yang memicu rasa-rasa yang tidak memberdayakan, dan untuk itu kita memohon pengampunan dan perlindungan. Kita memang tidak kuat kuasa dan totali bergantung sepenuhnya pada Allah kan? Dan fungsi yang kedua adalah menyambungkan ego kita pada ego Tuhan. Begitu kuatnya energi Tuhan, dengan hanya mengingat dan memohon ampunannya saja telah mampu membuat hati kita yang gelisah, resah dan sebagainya menjadi tenang. Jadi hemat saya, sebenarnya ketenangan inilah kunci bagi rezeki untuk lebih mudah datang pada kita. Dan kalau semua manusia berdosa, berarti rezeki semua manusia terhambat dong. Iya, faktanya kan memang begitu. Kalau mengikuti mekanisme semesta, faktanya begitu. Beruntungnya kita sudah diajari caranya melalui istighfar dan mengingat Allah itu tadi. Dan yang tidak kalah penting menurut saya adalah fakta bahwa rahmat Allah itu lebih besar dari murka Allah. Inilah yang menjamin semua rezeki makhluknya. Saya rasa sudah cukup ya pembahasannya ya. Jadi pertanyaan, benarkah rasa bersalah itu memompat rezeki? Menurut saya benar. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang pertama, kesimpulan pertanyaan pertama tadi, kalau begitu kenapa penjahat-penjahat juga dikasih rezeki? Tadi sudah kita jawab ya, bahwa dia sudah kehilangan rasa bersalah intinya. Karena kehilangan rasa bersalah itu, kemudian makom rezekinya turun dari makom rezekinya manusia yang duduknya di makom syukur, turun pada makomnya binatang yang duduknya di level kekuatan otot ya, kekuatan otot. Dan yang ketiga, jawabannya dari pertanyaan pertama tadi itu adalah karena rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Jadi meskipun dia sudah melanggar aturan, tetap saja dia tetap diberi rezeki, meskipun makom rezekinya turun dari makom rezekinya manusia turun ke makom binatang. Kemudian kesimpulan dari pertanyaan kedua, kalau semua manusia berdosa, kalau begitu semua rezekinya terhambat dong. Benar. Faktanya kita manusia kan tidak ada yang tidak berdosa ya, termasuk saya juga. Tapi kita diajarin bagaimana untuk menghilangkan rasa bersalah atau rasa berdosa itu tadi. Yang pertama adalah kita diajari untuk beristighfar. Yang kedua, istighfar itu duduknya itu dirasa. Ya, duduknya dirasa untuk mengakuan rasa bersalah kita dan menghubungkan rasa kita dengan rasanya Tuhan, menghubungkan ego kita dengan ego Tuhan, supaya kita menjadi lebih tenang. Dan yang ketiga, jawabannya sama dengan yang pertama tadi,
adalah karena rahmat Tuhan itu lebih besar dari murkanya. Baik, saya rasa cukup pembahasan kita untuk sesi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.